Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini saya. Itu kan punya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bismillah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Iya. Melingkar, bikin lingkaran. Kalau yang sudah hafal bisa istirahat. Ada yang sudah hafal? Aku. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan Ya, melingkar. Ini nanti saya ngasih. Jadi menghafal itu 2 huruf dulu ya. 2 huruf terus 3, 4, 5 gitu. Misalnya gitu. Mas kalau saya lihat ke sana lagi. Allah niscaya. Enggak udah bicara udah. Allah niscaya. Nah, nanti simpan dulu. Nanti kalau sudah hafal 2 kata, tambah 3 kata. Terus gitu. Ya. Dari Muna pun mulai ini ya padanya. Bisa. Ya. Allah. Apa namanya? Dilatih dulu 1, 2, 3 sampai selesai. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus. 1, 2, 3 terus. Beri dulu. 2, 4, 5, 6, 7. Ya sekarang kelipatan. Ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. 1, Allah. 1. 1, 3, 5. Nah, gitu latihannya gitu dulu. Ini ada ilmunya nih. Nanti kalau yang salah itu biasanya ada nggak fokus. Yang kedua berpikir bagian apa saya. Oke ya, masuk ke sini lagi ya. Allah niscaya. Dan nanti kalau yang salah ganti saya. Oke. Allah niscaya. Terus sampai selesai. Bisa Allah niscaya akan. Ya. Allah niscaya akan. Allah niscaya. Allah. Ya, Allah. saya akan
Jak Mas ikutan. Kasih tahu dulu. Saya jelasin dulu baru datang. Dulu saya akan disebutkan ya. Oh, benar. Iya. Allah Niscaya. Allah Niscaya. akan. Allah Niscaya Akan. Allah Akan. Allah saya akan Allah. Allah. saya akan Allah tiga lancar tiga belum tambah Stop ya Pak. Allah. Niscaya Akan. Niscaya. Allah Niscaya. ya saya akan mengangkat Allah saya akan Mengangkat. nah ini nah ini kalau belum lancar semua jangan ditambah katanya. ya Ayo. ini sama tipu sama kata lagi Oh, Pak. Terserah Urip. ayam malam Ayo mulai. Akan. Niscaya Akan. Allah. Si masnya nggak usah keliling, satu aja nunjuk pertamanya, jangan Allah. Mengangkat Allah. Niscaya Akan. Allah. Allah. Niscaya Kembali tidak Allah saya akan Allah Bapak boleh. Bapak itu boleh kan? Ya? Boleh asal tunjuk. Yang pertamanya boleh dari mana aja berangkat. tapi Begini gimana duduk sini Oh, jadi nanti udah bisa ke sini, Pak. Bisa ke sini. Bisa ke sini. ya Sudah apa? semua udah. Iya, siap. Iya coba mana? Siap. Menghadap. Allah akan mengangkat dan Saya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Tadi derajat. Ya masuk lagi gelanggang. Hah? Ya. Allah niscaya akan mengangkat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman
beriman di antaramu yang diberi ilmu. Lewat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa kali. Ini si Bapak ranking 1 nih. Ya, siap. Jadi nggak usah ikut kuliah lagi. UTS sama UAS aja. Absennya tapi harus masuk. Ya, ini penghargaan luar biasa. Paling cerdas. Ya, sekarang juga boleh keluar ngopi. Iya, berlaku hanya 1 orang. Bila orang akan Kalau ini berlakunya cuma 1 orang ya. Maksudnya bebas kuliahnya. Gitu. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang Ayo. Gak apa-apa, berani mencoba. Allah niscaya akan mengangkat Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan diberi ilmu. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu sederajat. Yangnya kelewat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Di antaramu ya. Oh, di antaramu. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Di antara punya hilang ya. Baru sadar. Allah niscaya akan mengangkat orang Yang belum hafal nih. Ini berapa orang? Ini 6 ya. Yang 3 ada sini ya. Berada Pak. Ini Mas ini menghadap sini, yang ketiga. Ini dia sini. 3. Kesana barisnya. Bukan. Ini sini 1 2 3. Nah, ini Mas dia. Oh, 1 2 3. Oh, di belakang. Ini sama dari menghadap sini. Nah, ini metode yang kedua. Nah, nanti kalau yang salah ke belakang. Ya. Allah Niscaya akan mengangkat orang-orang yang belakang. Ya. Allah Niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman. dan berilmu. Allah Niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman. Allah Niscaya akan mengangkat orang-orang di antara Jataramu. Bapak belakang. Ya.
Ya, Allah Niscaya akan akan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu. yang beriman. Ibu beri apa? Apa? Sendiri. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu yang Ya. Allah disana akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, tiga lima. Ya. Kita susah sekali. niscaya akan mengangkat Orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang Ya. berilmu. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu. Apa itu benar-benar capek. Ya, Bapak ini ranking 1 jadi asisten saya. Kalau mau masuk jadi asisten. Ah, ya. Jadi begini, manusia itu ada 4 kelompok. Bapak kalau menghadapi bawahan, menghadapi murid, ya ini pakai rumus ini. Nol, satu, rendah, tinggi, rendah, tinggi. Ini motivasi. Ini kemampuan. Maaf Bu, kami datang mendahului. Sini Bu, sini jalan. Punten ya Pak. Ya. Ya, ini membacanya ya, ini nol. Ini motivasinya apa ini? Motivasinya ini Tinggi. ini tinggi semua di sini nih, kotak di sini. Motivasinya tinggi, kemampuannya tinggi. Nah ini harus dikasih delegasi. Wewenang. Gitu. Jadi kayak Simbas ini ranking 1 ya. Entah asli entah kebetulan hari ini. Itu ya. Betul Pak. Jadi hidup itu bersaing ya. Kita punya kawan Profesor Yudi itu, saya tanya kepada teman-teman, itu kalah dalam pemilihan ketua OSIS di SMA 1 Negeri Cirebon. Yang mengalahkannya itu tidak jadi apa. Dia yang kalah tapi jadi menteri, duta besar, DPR, guru besar. Oh, itu hidup itu begitu. Ya. Akhir itu kalah mencalonkan ketua DPRD DKI Jakarta, tapi menang menjadi gubernur 10 tahun. Jadi bisa grafitnya naik, bisa turun. Manusia seperti itu. Nah ini delegasi wewenang. Jadi delegasi wewenang itu bagi mereka delegasi wewenang itu motivasi tinggi, kemampuan tinggi. Sekarang ini apa ya? Kemampuan tinggi, motivasi rendah. Ini konslet, manusia konslet. Ya. Kemampuan tinggi, motivasi rendah. Ini di konseling, dibimbing, konslet, bimbing. Teman saya itu ada, jangan disebutin namanya. Dia satu pos dengan rektor IPB sekarang, Pak Arif.
karena marah kedawang begitu ya. Wah, hanya nilainya semua tuh, saya lihat sendiri. Di PB 1 sebenarnya begitu semua. Tapi ya sampai kabin aja. Ini di sini, karena dia suka karena merasa pintar jadi tidak menghargai atasan. Ini di sini apa nih? Kemampuannya rendah, motivasi tinggi. Motivasi tinggi. Kemampuan rendah, ini diklat. Masuk pendidikan. Ini kemampuan rendah, motivasi rendah. Nah ini seperti mobil mogok didorong. Ini Pak, kalau saya jelasin lagi ya. Ini kemampuan tinggi, cerdas, ya. Tapi motivasinya rendah. Bisa ada masalah di rumah atau apa. Ini harus dibimbing. Yang sini rendah semuanya, motivasinya rendah, ini harus didorong terus seperti mobil mogok. Nah ini karena belum masuk dikatakan kemampuan rendah itu bukan karena dia tidak cerdas tapi harus dididik dulu. Ini motivasi. Nah ini yang ideal bagi yang punya anak buah atau murid begini, ini harus dikasih delegasiulan berlima sebenarnya. Kalau masuk jadi asisten saya, kalau nggak masuk di luar sana. Karena ini bosan nanti. Saya kan udah bisa. Jadi pernah di SMA 6 Kota Cirebon itu ada kelas khusus anak-anak jenius. Itu kalau gurunya nerangin pada tidur, bukan tidak ngerti, bosan. Malah sering ketinggalan gurunya, karena muridnya itu apa namanya, ya cari di internet. Ini question. Ini untuk menghadapi orang baik sebagai bawahan kita, sebagai mahasiswa kita, sebagai murid kita. Ini ada perlakuan kita terhadap. Jadi kita harus membedakan. Itu. Any question? Nah yang kedua, ini teori kebutuhan manusia. Namanya Abraham Maslow. 1, 2, 3, 4. Menurut Abraham Maslow, manusia itu yang pertama kali yang dicari, ya, ini yang paling dasar, ini sama dengan binatang. Namanya biological need. Sandang, papan, pangan, dan seks. Sandang, pangan. Ini semua makhluk. Ya. Ketika ini sudah terpenuhi, maka dia akan meninggal. Berikutnya, kebutuhan berikutnya. Ini namanya sapotinin, rasa aman. Rasa aman. Setelah ini terpenuhi, lalu sosial need. Sosial need itu kebutuhan sosial dihargai oleh temannya di rumah, ya, saudaranya, dimanapun sosial need. Nah, ini yang keempat, ini apa namanya? Prestise, estetik, prestise. Prestise bukan prestasi. Prestise itu simbol-simbol status sosial. Kalau di kantor itu mobilnya semakin besar, ruangannya semakin besar, mejanya semakin bagus, itu menunjukkan prestisnya tinggi, ya. Nah, ini kemudian yang paling tinggi aktualisasi diri. Aktualisasi. Self development. Jadi ini tingkatan kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Nah kita juga memperlakukan orang lain harus tahu di mana kelasnya. Jadi misalnya kelas di sini dikasih uang yang nggak mau. Ini maksudnya orang-orang yang sudah mulai ini misalnya Sandiaga Uno, Yusuf Kala. Jadi nyalonin kata JK ini kalau lihat gaji itu cuma 60 juta, ngapain saya jadi wakil presiden? Tapi aktualisasi diri, hangat dibicarakan karena kemampuannya.
Ini modal kita berkomunikasi dengan orang lain 2 teori. Satu itu, Anda bertanya. Itu ya. Terima kasih nih. Kalau kelas kemarin tuh belum ada yang bisa, ini sudah beberapa. Jadi di grup itu wajib. Ini baru langkah pertama nih, ya. Kemudian nanti Arabnya kemudian pekan. Nah, ini intisari daripada kita kuliah Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi keberhasilan kita itu berujung pada kualitas dan kuantitas. Belajar teman-teman itu harus meningkat. Jadi keberhasilan belajar itu bukan pada pemahaman saja, penghayatan, tapi perubahan perilaku. Pak Amin Rais ketika S3 di Amerika itu selama 16 jam belajar membaca 16 jam. Sampai Imam Arif 13, ini beda 3. Nah, beda 3 ini kemungkinan besar yang membedakan Sapi Imam Arif dan Amin Rais itu sama-sama ketua Muhammadiyah, orang nomor 1 di Muhammadiyah. Tapi Amin Rais ditambah ketua MPR. Di samping ketua Muhammadiyah, dia ketua MPR. Dan itu diakui oleh banyak orang sebagai tokoh reformasi. Pak Amin itu berani itu. Kalau waktu itu tanggal 20 maju itu dihabisi, dibunuh semua mahasiswa. Dia sering dengan Pak Amin, bukan janganlah kasihan di pasar akan terbunuh ribuan orang. Jadi question, Anda bertanya? Oke, kira waktu sudah habis. Terima kasih bagi yang berangkat. SBM. SBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik SBM mah pasti bisa lah ya. Uang pengetahuan orang. Itu dapat siapa Pak itu Pak? Ya. Mana? Apa itu? Bagus katakan bagus. Oh iya dari orang uang iya. Tiga hal ya. Habis ini siapa? Udah habis ya jamnya ya? Oh belum. Satu lagi, Bapak sudah nonton video yang saya kirim tentang yang tahun 2004 itu 60% manusia itu habis waktunya untuk online. Sudah nonton? Apa? Kendala pulsa. Bagus itu. Bu, udah Bu? Ada yang sudah? Sudah belum? Apa itu, Ibu? Hah? Ketemu enggak? Mana ya? Masa belum ditonton? Bagus sekali itu. Ah iya. Ini yang gini. Mana ya?
Ada yang sudah buka belum? Iya, yang ini. Tuh. 2024 manusia dihabiskan waktunya 60% untuk online. Ya, ada yang ketemu nggak? Itu videonya? Video atau foto? Video. Ya, coba kirim lagi ke grup. Yang fresh primary school, restoran yang presentasi 199. Ya itu. Coba kirim lagi supaya bisa di setel. Oh belum dikirim. Sudah, tapi ininya belum. Ya, jadi hari ini ya menurut penelitian itu manusia 60%, ini rata-rata ya. Jadi ada yang di atas 60, ada yang manusia mempergunakan waktunya 60% untuk online. 60 pada habis. Nah ini harus dibacanya seperti apa? Mas, apa? 60%. Ya, yang terpikir apa? Online. Apa yang terpikir? Ini bisa hidup kalau kita sebagai pelaku online, bisa YouTuber, bisa jual online, itu maksudnya tuh. Ini ya. Belajar itu harus digabung misalnya. Yang pertama dalam kondisi senang, yang kedua harus aktif berpikir, kemudian yang ketiga harus tahu tujuan dan manfaat. Harus memicu berpikir. Ini nih dari menteri baru. Harus dalam keadaan senang, jangan tertekan. Nah saya melihat tadi senang banget tuh sini. Nah, itu. Jadi suasananya. Makanya ini ya. Kemudian kalau mau jadi dosen tuh 79% dosen yang disenangi itu harus punya humor. Tapi sebetulnya supaya senang aja, bisa dalam bentuk humor, bisa yang lain seperti tadi. Nah ini, jadi membacanya kita bisa hidup dari dunia online kalau kita sebagai pelaku bukan sebagai penonton. Itu bos. Mau bisnis sekarang pasar Bali apa bangun semua. Ya, saya beli begini nih. Ini 500 di Grade, online 210. Sekarang bangun di Grade. Ini salah satu contohnya. Karena online itu bisa memotong rantai daripada biaya perjuangan. Gitu. Jadi saya sering naik Grab itu, Pak, kalau hari ini kita sulit cari uang, berarti ilmu yang kita miliki tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Harus diperbaiki perkembangan zaman. Karena di satu pihak orang sulit uang, cari uang, di pihak lain orang begitu gampangnya cari uang. Salah satu contoh, Shopee, ya Shopee itu dia mengambil nafkahnya seperti pengiriman terus apa namanya? JNE. Nah, JNE itu sekarang drop. Karena Shopee itu dia mengambil pengiriman barang kepada pembeli. Diambil semua sama dia. Di Cirebon itu cuma satu kantornya, tapi menguasai. Tapi yang nganter-nganternya cuma 2.000. Kurirnya itu kemanapun pokoknya rata-rata 2.000. Nah inilah yang sangat mengenaskan. Nadia Makarim
ini dapat untung 1,4 triliun dari Gojek yang sahamnya hanya 4%. Tuh, 4%. Bayangkan yang 96 ini tentunya banyak orang. Sementara supirnya sekarang berapa? Salah satu faktornya memang terlalu banyak. Antara harusnya dibatasi. Sekarang itu berlaku kapitalisme itu benar-benar di Indonesia. Apa kata itu? Pasar bebas. Jadi orang disuruh gelut gitu ya. Siapa yang menang itu yang semua. Sekarang lihat sekolah-sekolah pada bangkrut. Harusnya dibatasi itu. Ya kalau nggak dia gitu. Sama aja Grab juga, Gojek juga. Terlalu banyak supirnya, penumpangnya kurang. Susah. Tapi berdasarkan data bahwa kapitalisme dengan komunisme itu bagus kapitalisme. Misalnya Korea Selatan dengan Utara. Utara komunis, ya di bawah Soviet dulu. Korea Selatan di bawah Amerika. Yang bagus di bawah Amerika. Sama dengan ayam. Ayam itu kalau dibiarkan di umbar itu akan lebih kuat daripada yang dikerem di kandang. Karena dia gerak terus. Tapi saya dulu tuh di Snapper tuh sampai pada terbang tuh kalau maghrib tuh ke pohon. Iya, ada 100 ayam. Luar biasa. Jadi kalau saya datang pakai mobil inventaris tuh, itu diriung sama ayam tuh. Mobil ada 5, apa tahu nomor saya gitu. Karena saya suka kasih makan. Begitu ya. Di Jogja dulu ada profesor itu kok di tetangganya itu ada seorang pemulung, kan banyak pemulung tuh. Tapi kalau si A datang, itu kucing pada datang. Ada 30-nya. Ternyata pemulung itu suka ngasih makan. Gitu. Oke, education. Makasih ya. Yes, ma'am. Minimal ingat etalah Israelnya.